Salam sejahtera saudara yang kekasih. Ini bagian berikut dari berdoa dengan benar, yaitu kita bicara dalam subtema jawaban doa. Apakah setiap doa pasti dijawab? Ini menjadi pertanyaan penting, bukan? Maka jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bervariasi sekali, saudara. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sikap hati kita sudah merupakan jawaban atas doa kita. Artinya, sikap hati yang buruk, maka jawabannya pasti buruk. Sebaliknya sikap hati yang benar, maka jawabannya pun pasti benar. Nah, karena itu, bagaimana jawaban-jawaban atas doa kita? Nah, saudara-saudara, saya kira kita perlu memahami ini untuk kita bisa melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang doa yang kita naikkan kepada Bapa di dalam surga. Yang pertama, saudara, jawaban atas doa kita yaitu Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Dalam Yesaya 59 1 sampai 2, Alkitab mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Tuhan sama sekali nggak mendengari. Bora-bora dapat jawaban begitu ya. Tuhan tutup telinga, saudara, nggak mau dengar. Tuhan nggak mau ulurkan tangan, nggak mau tolong. Bukan karena dia tidak mampu. Dia tidak dengar bukan karena kupingnya tersumbat. No, Allah mengerti, Allah tahu itu semua. Tetapi Allah tidak mau mendengarkan doa. Kenapa? Karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Hidup di dalam berkelimpangan dosa. Dosa-dosa manusia. Itu sebab dikatakan kita mau datang kepada Tuhan, tetapi tidak ada pengampunan kepada orang yang berdosa kepada kita. Bagaimana Tuhan mau perhatikan? Gimana Tuhan mau dengar, saudara-saudaraku? Karena itulah ketika kita berdoa, kita harus dulu mengakui dosa-dosa kita. Sebelum kita berdoa, kita perlu dulu membereskan sikap hidup kita. Periksa baik-baik. Gimana saudara mau ngomong A, B, C, D, F, G kalau saudara dosa tidak mau mengakui? Tuhan tutup kuping, Tuhan gak akan dengar. Tuhan gak mau perhatikan itu. Sehingga tidak ada dialog yang terjadi, saudara. Yang adalah monolog pernyataan statement saudara dalam doa saudara. Tapi Tuhan gak dengar. Itu sebab dalam kehidupan-kehidupan seperti ini orang Kristen bisa berdoa terus tapi Tuhan gak dengar. Bisa sekali. Makanya perubahan hidup orang-orang Kristen jadi susah kita lihat. Ingat minggu lalu saya sudah mengatakan pada bagian sebelumnya, ya, kalau kita berdoa dengan benar kita pasti akan mengalami perubahan. Tapi kita gak berubah, kenapa? Ya karena begini modelnya. Kita selalu menaikkan doa tapi kita hidup dalam kelimpangan dosa. Kita selalu menaikkan doa tapi kita hidup dalam kelimpangan kejahatan yang kita lakukan. Kita gak pernah mau membereskan urusan persoalan dosa kita dengan Tuhan. Kita gagal dan kita hancur, saudara. Lalu seringkali kita bilang, saya udah doa banyak kali tapi Tuhan gak mau jawab doa saya. Nah, kita itu paling ngotot supaya Tuhan jawab doa kita. Tapi kita gak mau memperhatikan pada sisi Tuhan. Tuhan mau seperti apa kita berdoa. Kita bisa kecewa sama Tuhan. Ya, seringkali kita gak mau lagi kalau Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita. Tapi kita gak pernah mau bertanya, apakah kita juga mengabulkan permintaan Tuhan? Supaya kita berdoa dengan sikap hidup yang benar, hati yang tulus, jujur. Kan gitu, saudara. Nah, ini penting bagi kita. Jadi, yang pertama adalah Tuhan tidak akan mendengarkan doamu. Karena kejahatanmu, karena dosa-dosamu. Karena itu kau perlu mengakui dosa-dosamu. Supaya ada doa, dialog dengan dia. Kalau tidak, yang terjadi cuma monolog, kau ngomong, gak tahu siapa yang dengerin. Mungkin setan yang dengerin, saudara. Jadi hati-hatilah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, Alkitab bilang seperti ini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi jawaban doa kedua adalah tidak. Kamu udah minta ini, minta itu, ngomong sama Tuhan A, B, C, D, F, G sampai Z dah begitu ya. 8 kali mungkin diulangin. Karena orang Kristen rasanya kalau doa berkali-kali panjang, diulang-ulang, nanti Tuhan pasti dengar gitu. No, kata Tuhan. Kenapa? Karena kau meminta untuk kepuasan dirimu. Kau meminta bukan untuk kemuliaan Tuhanmu. Nah, saudara, di dalam hal seperti ini saya pikir kita mesti hati-hati sekali ya. Itu sebab kita jangan membuka peluang di dalam doa kita hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Misalnya kayak seperti apa yang saya sudah bicarakan di waktu sebelumnya. Kalau doa misalnya ada orang mengajarkan kalau minta mobil, minta mobilnya apa, mereknya apa, tahun berapa dan segala macam gitu ya. Sebenarnya saudara sudah membuka peluang, saudara terjebak untuk berdoa untuk hawa nafsu saudara. Kalau namanya merek mobil apa, warnanya apa, itu kan sudah keinginan daging kita sebenarnya.
Ya. Apa itu tepat sesuai dengan kehendak Tuhan kan kita nggak tahu. Apa memang Tuhan mau kasih mobil tahun seperti itu? Nah kita mesti hati-hati. Lalu banyak orang bilang, oh ternyata saya hanya dapat begitu ya. Saudara maaf ya, orang-orang dunia dengan sugesti yang sangat kuat bisa mencapai apa yang mereka ingin. Tahu sugesti? Itu sebab para motivator-motivator sangat diperlukan di dalam dunia marketing. Motivator-motivator ini memotivasi para anggota-anggotanya sehingga anggota-anggotanya termotivasi lalu mampu melakukan apa yang diinginkan, baik itu organisasi, baik itu melalui perusahaan. Motivasi yang diarahkan akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat sekali. Ya. Jadi maaf saudara, secara psikologi Anda cuma mengganti keyakinan motivasi itu terhadap apa yang mau dicapai dengan yang namanya Tuhan Yesus. Lalu Anda menyebut ini kehendak Tuhan, ini iman yang uji, lalu saudara kerjakan gitu. Nah masalahnya waktu Anda dapat kayak apa kan kita nggak ngerti ya. Hidup saudara kayak apapun kan kita nggak ngerti saudara. Iya kan? Tahu-tahu Anda misalnya cerita dapat mobilnya, dapatnya kayak apa kan kita juga nggak tahu. Oh tahu-tahu Tuhan kirim gitu. Waduh enak bener ya. Bim salah bim. Kadang-kadang saya mulai ngeliat Tuhan itu kayak sinterklas aja gitu. Ya. Kita aja orang tua mau ngasih anak-anak mikir loh, perhatian baik-baik, mendukung nggak buat dia. Nah tapi seringkali kita mengkamuflase terus bilang Tuhan aku minta mobil, katakanlah Kijang kapsul yang baru, tahun terakhir tahun 2000 Tuhan, warna putih, AC dan segala macam untuk pelayanan. Kita kamuflase gitu ya. Padahal kan tanya lagi, kalau untuk pelayanan kenapa mesti Kijang kapsul? Emang nggak bisa Kijang super yang lama? Iya kan saudara. Harusnya doa kita itu berani kita pertanyakan. Maka kalau itu udah bicara hawa nafsu, gampang sekali sebenarnya menggugurkannya. Tapi ya itulah kita. Karena kita mau meminta untuk kepuasan diri kita, termasuk nanti waktu bersaksi supaya kita puas. Kelihatan sama orang lain. Oh kita ini doanya paling jawab Tuhan, paling disayang Tuhan gitu ya. Hanya muncullah kesombongan-kesombongan yang terselubung. Ini ngeri sekali dalam kehidupan begini. Nah cuman gilanya lagi saudara, yang dengar pun demen, senang. Lalu memperluas lagi cerita, memperluas lagi kisah begitu kan. Padahal kalau memang begitu yang terjadi, kenapa sedikit anak Tuhan yang kaya? Banyak masih anak Tuhan yang miskin. Apakah yang miskin itu karena kurang beriman doanya? Waduh, gawat sekali kalau begini. Ada anak Tuhan yang sakit, emangnya mereka nggak bisa bilang doa, sembuhkan aku Tuhan supaya ganti kulit, begitu ya? Supaya aku segar kembali, ini kembali dan segala macam teteh bangnya bisa kok, karena mau. Nah, ini kan gawat sekali saudara kalau doa seperti ini. Nah, saya cuma nggak ngerti gitu ya. Kenapa kita mau terjebak? Walaupun saya bisa pahami, memang itu menyenangkan buat kedagingan kita. Pola doa seperti itu. Tapi kalau doa berbuah untuk Tuhan, mana enak ya? Penuh cinta kasih digebukin orang, tahan menderita, ya nggak enak amat doanya. Coba minta doa, punya mobil, kan enak bener doanya ya. Sehat, enak bener, enteng banget kita mau doa saudara. Aduh, karena itu nafsu kita dipuaskan. Jadi doa yang pertama bukan saja Tuhan tidak menyapa menjawab, tidak mau denger. Yang kedua Tuhan jawab tidak, karena memuaskan hawa nafsu kita. Karena itu hati-hati ya, jangan berdoa minta yang begitu. Jadi jangan pikir setiap kali kau doa pasti jawab sama Tuhan, terus kalau nggak jawab ngambek. Waduh, Anda yang rugi. Oh, Tuhan memang rugi saudara. Anda boleh ngambek, boleh tinggalkan Tuhan, silakan. Iya. Apa kau pikir terus Tuhan akan bangkrut terus kehilangan pengikut? Gendeng amat kalau saudara mikir gitu. Kacau itu pikiranmu. Kau bukan apa-apa di hadapan Tuhanmu. Tuhan tidak butuh kamu, tidak butuh saya. Tuhan lain sekali. Kita yang butuh dia. Nah kalau dia mau mencintai kita itu luar biasa sekali. Itu satu kerelaan ya, yang sangat hebat. Itu kasih yang sangat dahsyat yang luar biasa. Jadi hati-hati dalam doa saudara. Jangan saudara berpikir saudara punya peranan penting di sana. No, Tuhan yang penting. Belajarlah dari dia. Senangkanlah hati dia. Karena dia pusat doa kita. Yang ketiga saudara. Saudara mungkin sudah berdoa tapi Tuhan bilang tunggu. Nah jawaban tunggu ini kita bisa ngelihat dalam Daniel pasal 10 ayat 12 sampai 13 saudara. Ceritanya pada waktu itu dikatakan Daniel sudah menaikkan doanya ya. Kemudian dikatakan begini, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu, dalam hal ini doanya ya. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataan itu. Ini malaikat ngomong. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Nah kemudian dia dapat jawaban saudara. Tapi apa? Sesudah berdiri 21 hari. Jadi tertunda 21 hari kira-kira gitu ya. Ditunda. Loh,
Apa Tuhan nggak bisa terobos? Oh Tuhan bisa, kenapa nggak bisa? Apa Tuhan nggak bisa jawab langsung? Yes, pada waktu itu juga bisa. Lah kalau gitu gimana? Itu Tuhan izinkan. Ya. Untuk apa? Untuk proses pembentukan kita. Bagaimana kita ini ketika diuji Tuhan? Lulus enggak? Apakah kita kayak anak-anak yang ngotot? Anak-anak itu saudara minta main pisau, orang tuanya nggak kasih, dia teriak-teriak minta pisau, nggak dikasih nangis. Iya kan? Nggak dikasih nangis dia. Orang tua yang beri pengertian juga nggak mau ngerti. Minta lagi. Sekarang Tuhan bilang kamu dikasih nggak ngerti juga. Tunggu nanti kalau kamu udah besar. Nggak mau. Dikasih pisaunya sudah. Dia main-main plus kepotong tangannya. Nangis dia, mama. Tangan udah luka, darah berkucuran kemana-mana. Baru mamanya bilang, mama kan sudah bilang, kamu masih kecil belum boleh main pisau. Tunggu nanti kalau sudah besar. Tapi kamu ngotot kan? Sekarang sudah luka mau apa? Nggak mau, kapok. Oh kapok, tangannya udah luka. Iya kan? Nah saudara-saudara dalam doa kita juga begitu. Tuhan sering kali bilang tunggu, jangan anda ngotot dong. Hanya anda ngambil jalan pintas, maunya anda sendiri yang anda lakukan. Iya kan? Lalu bilang aku udah doa kok, ini jawaban Tuhan kok. Padahal bukan itu jawaban Tuhan. Iya. Misalnya saudara minta pekerjaan, Tuhan aku mau kerja. Lalu Tuhan bilang tunggu. Saudara kan cari kerjaan, nggak dapat gitu ya. Lalu ada satu naik klub nawarin saudara kerjaan. Waduh, ini kerjanya gawat sekali begitu ya. Berkelumpangan dengan dosa. Saudara mestinya nggak kerja di situ, tapi saudara bilang, oh karena Tuhan udah jawab pasti ini. Hati nurani saya bilang nggak boleh. Teman-teman juga udah bilang nggak boleh, jangan di situ lah. Tunggu sabar, nanti Tuhan jawab. Enggak, ini kok jawaban Tuhan begitu ya. Saudara nerobos saja deh itu, karena saudara nggak sabar menunggu. Inilah kerjaan dari Tuhan. Saudara masuk di naik klub, kerja tiap malam. Malam minggu paling rame. Tiap malam minggu saudara pulang udah tengah malam. Teler hari minggunya, nggak ke gereja dah. Terus bilang Tuhan ngerti. Wah, Anda sedang menghancurkan hidup Anda karena Anda tidak sabar menunggu. Ada waktunya Tuhan bilang tunggu. Tunggunya berapa lama? Ya itu terserah Tuhan. Sejam, sehari, setahun, 10 tahun. Nggak tahu kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui adalah halangan apapun yang terjadi itu dalam kuasa Tuhan, Tuhan izinkan. Maka seluruhnya justru Tuhan pakai untuk memberi kepada kita tepat pada waktunya. Tunggu. Pada waktu yang tepat Tuhan akan berikan. Tunggu. Iman kita teruji dan makin kuat dan makin kokoh. Makanya dalam bersikap terhadap jawaban-jawaban Tuhan kita mesti matang, kita mesti dewasa. Jangan kekanak-kanakan. Jangan mau memaksakan kehendak kepada Tuhan. Tuhan kan tahu apa yang Anda minta. Bahkan sebelum minta pun Tuhan udah ngerti. Kenapa bikin Tuhan kayak nggak ngerti apa-apa aja? Iya kan? Jadi terhadap jawaban doa tunggu pun Anda mesti bersabarlah. Oleh karena itu saudara, saya kalau mengenai Indonesia krisis misalnya ya, kita sih boleh aja berdoa Tuhan lalu karena krisis ini dengan segera begitu ya. Boleh aja saudara. Tapi kalau saya tanya, misalnya saudara tahu nggak berapa lama Tuhan mau izinkan krisis ini terjadi? Jawabannya kan nggak tahu kan ya. Kalau nggak tahu kenapa saudara nggak belajar misalnya Tuhan kami nggak tahu berapa lama krisis ini terjadi. Tapi berilah kami kekuatan untuk menanggungnya sehingga kami tidak berdosa padamu. Kenapa nggak doanya begitu? Kenapa doa ngajarin Tuhan menghentikan krisis ini dengan segera? Tuhan mau saudara nunggu krisis ini kok sampai 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun lagi kali. Kenapa kita nggak masuk dalam rencana Tuhan, ikutin? Kenapa kita mau ngatur-ngatur dia? Supaya krisis ini aman kan itu kan selera kita kan, supaya kita hidup tenang kan. Dolar turun supaya kita tenang kan, semua pulih lagi kan gitu kan. Kita kan nggak pernah tanya gimana supaya Tuhan senang, supaya kita senang. Itulah doa kita sebenarnya. Tapi dalam hal yang lemah begitu pun Tuhan ngerti kita, Tuhan tahu kita, Tuhan masih mau kabulin. Hati-hati saudara. Kalau Tuhan kabulin bukan karena doamu itu, Tuhan memang merasa itu tepat pada waktunya. Itu sebab ketika dikabulkan pun kau nggak belajar dari doamu. Kau nggak mengalami perubahan, imanmu tetap segitu-gitu aja. Bertahun-tahun jadi orang Kristen begitu terus. Karena banyak sikap yang salah. Kenapa sih kita nggak belajar untuk mengiyakan apa yang sedang direncanakannya? Lalu masuk dan berkata, ya Tuhan tolong kami. Kami sabar menunggu, kuatkan kami, mampukan kami. Itu dong doa untuk berbuah namanya kan. Sehingga dalam hidup krisis yang sulit ini pun kita berjalan bersama dengan Dia. Apapun yang terjadi Tuhan tahu kok. Tuhan kan nggak salah ngeset. Tuhan kan nggak sedang dipecundangi atau dikadali oleh orang-orang lain sehingga ada krisis di Indonesia. Tuhan kan tidak sedang dibodohi sehingga gereja bisa terbakar. Tuhan mampu mengendalikan semuanya. Tapi kita mesti belajar kenapa itu terjadi. Dan kita berkata Tuhan kami tidak tahu mengapa ini terjadi. Kalau memang kita nggak tahu, nggak apa-apa kok. Tapi beri kami pengertian untuk menanggung semuanya ini supaya kami jangan salah di hadapan-Mu. Itulah doanya. Sehingga hidupmu dan hidupku menjadi hidup yang benar, saudara. Jadi kalau dibilang tunggu, sabar. Jangan mau buru-buru. Yang terakhir jawaban doa adalah ya. Tuhan jawab ya.
Dalam Yakobus pasal 5 yang pernah kita baca dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah artinya saudara, doa itu akan dijawab ya, diberikan kepada kita apa yang kita minta karena dinaikkan dengan sikap hati yang benar dan meminta yang benar gitu loh. Doa sikap hati yang benar dan meminta yang benar itu yang dikabulkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Nah kadang-kadang memang menjadi satu doa yang unik juga kalau kita bilang misalnya begini ya, di satu pihak kita berkata bukan kehendakku kehendakmu yang jadikan, itu selalu doa yang manis ya. Nah kalau misalnya kita minta seseorang sakit, kita minta dia sembuh, itu kira-kira kehendak kita apa kehendak Tuhan ya? Ada yang bilang, oh kehendak Tuhan dong orang sembuh gitu kan. Loh kalau kehendak Tuhan orang sembuh, tahu dari mana kehendak Tuhan orang sembuh? Oh Tuhan gak mau orang sakit. Paulus sakit tuh, duri dalam tubuhnya gak bisa cabut-cabut seumur hidup sampai dia mati. Lalu Paulus bilang, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku, karena itulah yang dikatakan Tuhan baginya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Timotius sakit pencernaan tuh, pasti sudah didoakan oleh Paulus, tapi disuruh minum anggur supaya pencernaannya agak bagus. Artinya saudaraku, di dalam doa yang benar harus juga dengan cara yang benar, dengan konsep yang benar. Nah kalau kita misalnya doa minta orang sembuh, kan gak tentu kita tahu kan, maka kita berdoa, Tuhan kami mohon padamu belas kasihan sembuhlah. Namun di dalam semua itu bukan kehendak kami, kehendak menjadi. Harusnya berani tutup gitu dong. Tapi kalau berani tutup gitu, maka kehendak Tuhan yang jadi kan. Kalau yang didoain mati, ya jangan marah dong. Kalau yang didoain gak sembuh, ya jangan marah dong. Kalau yang didoain sembuh, ya jangan sombong dong. Kan begitu saudara ya. Makanya kalau kita doa benar itu, akhirnya kita gak punya saham apa-apa lah. Gak bisa besar kepala. Anda gak bisa terus lalu mengklaim diri spesialis khotbah orang sakit. Yang bener aja dong, emang ada dukun apa ya, itu anugerah Allah kok. Kata kuncinya kan tadi, bukan kehendakku kehendakmu yang jadi. Berarti yang jadi kan kehendak Tuhan kan, bukan Anda toh. Jadi jangan klaim diri Anda sebagai dukun dalam tanda petik begitu ya, spesialis doa begitu loh. Saudara, waktu saya sakit ya, sebelum operasi jantung, ada seorang berkata pada saya, Pak, di satu kota dia sebutnya ada hamba Tuhan, hebat sekali lupa, terkenal sekali. Setiap orang datang doakan pasti sembuh. Bapak kan kesana, pendeta itu jago sekali Bang. Saya guyon saja, saya bilang terima kasih, saya bilang. Di sini juga ada pendeta, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, ada juga ya, jago juga doa Pak ya. Oh iya, saya bilang, siapa? Saya bilang, pendeta Bigman Sirait. Soalnya dia ketawa, dia masih sebenarnya agak ragu-ragu begitu ya, antara senyum kecut dan apa. Maksudnya gimana Pak? Begini saya bilang, kalau Tuhan mau kita sembuh, dia bisa sembuhkan kita. Kalau dia mau izinkan kita sakit, kita ngalamin sakit. Karena itu saudara, kita berdoa dengan tepat, dengan benar, supaya kau boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kau mengerti bagaimana dia memuaskan hasrat hidupmu, dan yang kau boleh berkata dalam pengalaman hidupmu, sungguh Tuhan hidup di dalam hidupku. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811 99 10 87, 0811 99 10 87, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Tuhan memberkati.